pada acara Rembuk Stunting Desa Pajaran tahun 2025 yang bertepatan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025. Acara ini bertujuan untuk membahas dan mencari solusi bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di desa kita. Dan kami berharap melalui acara ini kita dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk membangun generasi yang sehat dan cerdas. Ibu Bapak yang kami hormati, kami selaku kader pembangunan manusia Desa Pajaran akan melaporkan hasil konvergensi stunting Desa Pajaran tahun 2025. Tugas kami selaku KPM memberikan PMT kepada balita yang berjumlah 4 balita yang stunting. Adapun pemberian PMT berupa kacang hijau, biskuit, susu, dan telur yang dilakukan bulan Februari kemarin. Adapun data yang tercatat, yang pertama remaja putri pemeriksaan status anemia mendapatkan tablet tambah darah. Kedua, calon pengantin pemeriksaan kesehatan menerima TTD vaksin mengikuti bimbingan persiapan perkawinan. Ketiga, ibu hamil dan ibu hamil kek pemeriksaan kehamilan atau nifas. Peserta keluarga berencana KB pasca persalinan, ibu hamil kek mendapatkan tambah asupan gizi, mengkonsumsi tablet tambah darah TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Keempat, anak 0-59 bulan pemantauan tumbuh kembang datang ke posyandu atau pusat kesehatan lainnya. Mengikuti kegiatan BKB atau PAUD, anak gizi kurang buruk atau stunting mendapatkan tambahan gizi dan konseling gizi. Anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kelima, keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan. Keluarga memiliki kartu keluarga, keluarga memiliki akses sumber air bersih, keluarga memiliki akses ke jamban sehat, keluarga memiliki kepesertaan jaminan kesehatan, subsidi atau mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting harus dicegah sebelum terjadi. Mencegah stunting jauh lebih efektif untuk menyelamatkan SDM. Kalau wis kadung stunting agak susah. Nih, pemantauan pertumbuhan rutin di posyandu. Dari proses nih Bu, balita dari stunting berat badan tidak naik. Jadi dari tidak naik, tidak pernah misalnya 1T ya di posyandu 1T tidak naik, tidak pernah dirujuk, tidak pernah diperiksa sama Bu Bidan, tidak pernah dirujuk ke puskesmas. Ini bisa menyebabkan berat badannya besoknya bisa 1T lagi, besoknya 1T lagi, lama-lama menjadi berat badan kurang. Berat badan kurangnya BGM Bu. Kalau ini tidak diobati pula, lama-lama menjadi gizi kurang, dan ini tidak ditangani akhirnya menjadi gizi kurang, dan ini semua menjadi stunting. Nah, tadi sampai yang disampaikan Bu Weni, kita pun ada PMT-nya Bu, tapi tahun ini Pajaran tidak mengusulkan ya, karena capek katanya Bu tahun kemarin ya. Tahun kemarin sudah, oh ya, saya terima kasih banyak dengan tim, kader, dan semua yang terlibat, yang secara langsung maupun tidak, karena alhamdulillah kita sukses ya. 100% dana yang terserap dan semuanya pun terlaksana dengan lancar PMT-nya. Untuk PMT Bu, nah itu boleh nanti diusulkan ya ke dana desa ya. Kita ada pecah Bu. Untuk 1T itu hanya dikasih selama 2 minggu. 2 minggu berapa hari Bu? 14 hari. Yang BGM berat badan kurang dikasih 4 minggu. Berapa hari Bu? 28 hari. Yang gizi kurang berapa Bu? 8 minggu. Berapa hari? 56 hari. Kalau tahun kemarin hanya 12 Bu. Balita sama bumil kek. Balita 56 hari, bumil keknya 120 hari. Itu tidak melihat mau 1T kah, mau BGM kah, mau gizi kurang kah. Lah sekarang dipilah semuanya. Ini resiko stunting tadi Bu. Dengan efektivitasnya yang tidak naik dikasih selama 2 minggu, itu sekitar balita badan naiknya sekitar 51,6. Sedangkan masih ada yang kemungkinan tidak naik. 4 minggunya untuk yang BGM selama 4 minggu itu 51,1%.
Dan ada sisanya yang masih kemungkinan tidak naik. Sedangkan wasdik itu 8 minggu, 56 hari. Ini 75% Bu kemungkinan naik, dan masih tetap ada sisa yang tidak naik. Kenapa? Nah, ini kendalanya. Kenapa PMT lokal tidak naik? Pasti ada yang bertanya, yo wes Bu, wes DKI PMT lokal yo, kok pancet aja tidak naik-naik? Kenapa Bu? Satu saya tanya, PMT-nya benar-benar dimakan sama sasaran atau tidak? PMT-nya dihabiskan benar-benar sama sasaran atau tidak? Ketiga, dikasih edukasi kah yang dikasih PMT? Atau cuma sekedar kasih saja edukasinya? Itu, misalnya kemarin ada sempat setting, iya Bu dikasih susu, dikasih telur sama dikasih ayam dari KB ya, dikasih susu. Saya tanya, susunya dijelaskan enggak? Berapa takar minumnya? Satu kotak ini harus habis berapa? Enggak Bu, dikasih kantong. Nah, yakinlah susunya diminum sama si balitanya? Ya, karena kan pasti tim desa mau ngasih lagi, lihat dulu habis nggak sih yang kemarin? Ya, kalau nggak habis, yo akan ini ditunda misal. Akhirnya kan ibunya biar dapat terus, ayo nggak habis, ayo dibantu, biar dihabiskan. Yang bantu siapa? Kakaknya, ibunya, bapaknya, iya tetangganya. Nih. Nah, itu penyebabnya salah satu. Nih. Kenapa itu PMT tidak? Kenapa yang dapat PMT tidak naik-naik? Yaitu tidak dihabiskan, misal. Kemudian gini, namanya orang yang bermasalah pasti makannya harusnya lebih banyak dari yang sehat nih Bu ya. Awal sehat berapa kali Bu makan satu hari? 3 kali. Kalau kurang sehat berarti harusnya lebih dari 3 kali. Misal nih, saya contohkan balita bermasalah atau bumil kek harusnya makan 5 kali nih. Ibu kasih jatah PMT nih. Kuai saya makan aku tentang PMT nih. Nah, harusnya ditambah PMT jadi 6 kali. Karena dia nganterin PMT ngurangi jatah makan, ya. Jadi makannya tetap 5 kali. Nambah apa enggak? Enggak. Itu salah satunya. Nih, paham sampai sini ya? Jadi itu pun perlu dipantau. Nih, kalau prinsipnya untuk pemberian PMT lokal untuk ibu hamil itu tetap sama Bu, sama balita ya, berupa makanan siap santap dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan kudapan. Jadi boleh dikasihkan makanan selingan tetap kudapan, tapi syaratnya yang mengandung protein hewani dengan memperhatikan gizi seimbang, membatasi gula, garam dan lemak. Jadi jangan terlalu asin, manis dan tidak berlemak. Berupa tambahan asupan dan bukan pengganti makanan utama. Nah, ini tambahan PMT, pemberian makanan tambahan, bukan pengganti makanan utama. Itu yang selain keliru. Pemberian makanan tambahan disertai edukasi, mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat. Ini yang saya sampaikan tadi. Ada edukasikah dikasihkan? Atau cuma sekedar mengasihkan saja? Lama waktu untuk ibu hamil 120 hari. Ini siklusnya diberikan 1 kali makanan lengkap sebagai sarana edukasi isi piringku. Nah, nanti dijelaskan adik isi piringku deh. Nah, nanti dijelaskan sama adik-adik isi piringku itu bagaimana. Ya, biar paham. Oke, ini bisa ada edukasi Bu, apa aja yang disampaikan ke ibu hamil pada saat di posyandu. Sama prinsipnya dengan balita Bu. Ini ada 2 jenis bahan makanan. Ada hewaninya, misalnya nih ada telur sama ayam, ayam sama udang, itu jadi 2 jenis hewaninya. Yang lainnya sama. Ini konseling, ada konseling gizi. Kemudian ada penyuluhannya, ada demonstrasi massal. Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Nah, kalau ada yang bilang, Bu anakku lo tinggi, kok tiba-tiba endek? Bisa Bu? Enggak, iya. Karena stunting itu, saya tanya nih, stunting itu mulai sejak kapan Bu? Dideteksinya? Sejak kandungan. Berapa hari Bu? 1000 hari. 1000 hari HPK, hari pertama kelahiran. Dari 0 saat sel sperma dan sel telur ketemu, itu 0-nya hamil. Hamil 9 bulan. 9 dikali 30 hari totalnya 270. Sisanya didapat dari mana Bu? Saat lahir sampai usia 2 tahun. Nah, selama proses itu, misal hamil, ibunya tidak makan gizi seimbang, usianya di bawah 20 tahun, lilanya yang disebut Bu Weni tadi, lingkar lengan atas ya saat diperiksa ternyata di bawah 23,5. Nah,
sudah tidak pernah periksa ANC ke puskesmas, tidak pernah kunjungan, tidak pernah dapat misalnya vitamin dan obat segala macam. Pada saat lahir anaknya tidak IND, tidak dikasih ASI. Pada saat dia ada PMT, pemberian MPASI 6 bulan, anaknya tidak dikasih MPASI sesuai anjuran, itu tambah memperberat anak itu menjadi stunting. Jadi prosesnya itu benar-benar diikuti. Hamil usia sebagusnya di atas usia 20 tahun. Jadi sebisanya kalau ada tetangganya, muridnya, saya itu berharap sebenarnya Bu di sekolah-sekolah itu ada edukasi ya supaya anak-anak tidak kecolongan. Karena banyak sekali kita larang menikah tetapi ternyata mengisi duluan. Nah itu yang kita susah. Kalau sudah ngisi duluan gimana menikahnya? Nih, ditambah lagi anak usia remaja biasanya diet. Nah, diet ini diet yang tidak tepat. Dia kepengen langsing, makannya lebih kurangi, tapi jajannya yang ditambahi. Nah, akhirnya kan badannya kurus, jajannya yang di ngetop. Nah, itu yang keliru. Akhirnya pada saat dia hamil, usia belum cukup, kemudian lila tidak mencukupi, gizi tidak terpenuhi. Saat lahir pun anaknya akan menjadi penyumbang stunting. Jadi seharusnya sebagusnya usia di atas 20, lila di atas 23,5. Lilanya diukur dari mana Bu? Lingkar lengan, dipegang lengannya masing-masing. Lengannya dipegang masing-masing, sudah cukupkah lengannya? Lengan yang mana? Lengan yang tidak dipakai aktivitas. Jadi bukan setiap harus kiri, tidak Bu. Kalau misalnya dia, mohon maaf kita ya, itu sudah kanan. Ya, yang tidak dipakai aktivitas. Sejogjanya kalau makannya bagus, ini adalah cadangan lemak yang paling lama naik turunnya. Jadi tidak gampang turun, tidak gampang naik. Nah, jadi disitulah tempat pengukurannya wanita itu kek atau tidak. Kemudian setelah lahir sebaiknya IMD. Pada saat hamil dia gizi seimbang makannya, kemudian periksa ANC rutin ke petugas kesehatan baik Bu Bidan atau ke puskesmas, kemudian lahir IMD. IMD tahu ya Bu ya? Inisiasi menyusui dini. Menyusui apa menyusu? Yang aktif anak apa ibunya? Kalau pakai I apa tidak pakai I? Kalau pakai I berarti ibunya dong yang harus aktif. Ibunya apa anaknya yuk? Nah anaknya Bu, bukan ibunya. Tandanya kalau anak aktif, kalau ibunya makan saat hamil itu gizinya seimbang, anaknya pasti aktif pada saat IMD.